Om Santi 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 Om. Kisah maestro lukis dari Bali, Nyoman Gunarsa. Cerita selengkapnya akan kami hadirkan dalam Bali Story. Upacara nuntun, upacara untuk menghadirkan para leluhur secara gaib. Memburu sepasang suami istri yang jasadnya ditemukan di Sungai Klawing, Purbalingga, Jawa Tengah, dibekuk tim gabungan. Serunya belajar merawat dan menunggang kuda di Badung, Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya hanya di Net Bali. Indonesia, khususnya Bali, baru saja kehilangan salah satu maestro terbaiknya di bidang seni lukis, yaitu Nyoman Gunarsa. Tidak hanya piawai menggoreskan cat minyak di kanvas, Nyoman Gunarsa dikenal karena kepeduliannya terhadap lingkungan. Kisah selengkapnya kami hadirkan dalam Bali Story berikut ini. Nyoman Gunarsa lahir 15 April tahun 1944 di Banjarbanda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Setelah lulus sekolah menengah pertama di Klungkung, Nyoman Gunarsa melanjutkan pendidikan di Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI Yogyakarta. Setelah lulus, Nyoman Gunarsa kemudian diangkat menjadi dosen di sekolah yang kini bernama Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta tersebut. Namun bukan sekedar pengajar biasa, nama Gunarsa melegenda karena karya lukisannya. Karya-karya Nyoman Gunarsa sejak awal berkecenderungan ekspresionis, mengangkat tema-tema keseharian tradisi Bali, abstraksi sesaji, wayang, dan gerak-gerak penari. Konsistensi mengeksplorasi kesenian Bali inilah yang kemudian membedakan sebagian besar karya lukis Nyoman Gunarsa dari pelukis lainnya. Setelah memutuskan untuk pensiun muda sebagai dosen di ISI Yogyakarta, Nyoman Gunarsa kemudian merintis pembangunan Museum Seni Lukis Klasik di Klungkung, Bali tahun 1990. Museum yang menampung sekitar 250 lukisan tersebut kemudian diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Kebudayaan saat itu, Wardiman Joyonegoro. Selain menyimpan karya seni lukis klasik dan kontemporer, di museum seluas 4 hektar ini juga menyimpan dan melestarikan barang-barang antik dari masa kejayaan Kerajaan Gel-Gel di Bali. Beberapa barang-barang antik ini sempat direncanakan untuk didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sebagai seorang seniman, Nyoman Gunarsa aktif mengadakan pameran bersama. Selain itu, Gunarsa juga aktif mengadakan pameran tunggal ke beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Belanda, dan Amerika Serikat yang membuat namanya semakin dikenal. Tak hanya itu, 7 karya Nyoman Gunarsa telah menjadi koleksi Galeri Nasional Indonesia sekaligus koleksi negara.
Pencapaian Nyoman Gunarso dalam seni rupa mendapatkan apresiasi berbagai macam penghargaan seperti Pratisara Avandi Adikarya Award tahun 1976, Karya Terbaik Biennale ketiga dan keempat Jakarta tahun 1978 dan 1989, Satya Lencana Kebudayaan Art Award dari Presiden Republik Indonesia tahun 2003, dan masih banyak penghargaan yang lain. Selain piawai menggoreskan cat minyak dan air di kanvas, Nyoman Gunarso juga dinilai sebagai seniman yang tidak mau nyaman sendiri. Di tahun 1997, Nyoman Gunarso juga menyumbangkan sejumlah patung kreasinya yang kini terpajang di beberapa titik di Jalan Raya Semarapura, seperti patung Jogor Manik, patung Sang Suratma, dan patung Yudhistira bersama anjing di depan SMA Negeri 1 Semarapura. Selain itu, Nyoman Gunarso juga sangat peduli terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia. Lukisan terakhir yang dihasilkan Gunarso sebelum berpulang menggambarkan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dalam lukisan yang menggambarkan Presiden Joko Widodo mendalang tersebut, Gunarso menggambarkan indahnya Indonesia jika para presidennya dari masa ke masa bersatu. Yang ngaben, ritual yang amat dihormati di tradisi Hindu Bali. Dalam ngaben, umat Hindu Bali juga pantang bersedih. Ritual ini jadi momen keluarga mengantar roh mendiang agar tenang dan bahagia di alam pitra. Semua tulang dimasukkan ke dalam lembu. Kini saatnya lembu dan tulang dibakar. Api pembakaran lembu dipercaya bisa membebaskan roh dari tubuh dan memudahkan reinkarnasi. Kami percaya leluhur yang sudah meninggal nantinya akan bereinkarnasi lagi ke dunia. Kakek Tiang telah meninggal 4,5 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, kini saatnya Tiang dan keluarga Tiang melepas kakek. Bagi kami, dalam ngaben pantang untuk bersedih. Ngaben justru jadi waktu kami mengantar roh leluhur agar tenang dan bahagia. Ritual ngaben belum selesai. Kita ambil kembali abu dan sisa tulang leluhur. Inilah yang nanti dihanyut ke sungai. Seperti orang mau pergi, kita bawakan kain sebagai bajunya juga. Pelaksanaan ngaben ini tidak sembarangan. Hanya seorang pedanda saja yang bisa tentukan bulan dan tanggal baiknya. Selain api secara fisik, roh juga harus dibersihkan dengan api berupa mantra oleh pedanda. Setelah ini kita akan mengikuti tur wisata yang unik, yaitu tur wisata ke seniman-seniman yang ada di Pulau Bali. Tetap di Net Bali.
Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Liburan ke Bali dan menikmati indahnya pemandangan alam itu wajib ya. Tapi jangan lupa kalau Bali juga punya banyak sekali pilihan kesenian yang wajib untuk dilihat. Apalagi ternyata ada seorang tour guide yang mendedikasikan hidupnya untuk mengenalkan budaya dan adat istiadat Bali yang sebenarnya kepada para wisatawan. Dewata tak hanya tersohor dengan keindahan alamnya, juga kaya akan seni dan budaya. Namun belum banyak pelancong yang mengeksplor lebih dalam wisata yang satu ini. Pagi ini saya akan mengikuti tur yang unik, bukan berkunjung ke spot wisata umumnya di Bali, tapi saya akan mengunjungi para seniman untuk melihat langsung cara mereka mencipta berbagai benda seni indah khas Pulau Dewata Bali. Lokasi pertama adalah Desa Kusamba di kawasan Kelungkung. Desa ini terkenal sebagai sentra pembuatan keris.
Di sini saya pun bertemu dengan pemimpin tur ini, yaitu Wayan Malendra atau yang biasa disapa dengan nama Little Wayan. Tur seniman bersifat privat. Little Wayan selalu hanya membawa satu grup keluarga atau pasangan saja. Nah, kali ini saya bersama dengan wisatawan asal Belanda bernama Kelly dan juga Tom. Di awal tur kami bisa belajar cara pembuatan keris langsung dari ahlinya. Bagi masyarakat Bali, keris dianggap sebagai perlambang Brahma, Wisnu, dan Siwa. Satu keris terbuat dari campuran baja, besi, dan nikel. Keris yang dibuat dengan baik biasanya akan dipakai dalam berbagai upacara keagamaan. Untuk tahu kualitas sebuah keris ada caranya loh. Keris yang bagus pasti anti gravitasi atau dapat berdiri sendiri tanpa dipegang. Wow! Oke, dari pembuatan keris kita menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu sentra pembuatan kain tenun khas Bali. Di tempat ini, tamu dapat melihat langsung pembuatan songket juga endek dengan cara yang tradisional. Kedua jenis kain khas Bali ini dibuat dengan menggunakan alat yang berbeda. Di tempat ini, dalam satu hari bisa menghasilkan satu kain endek. Sedangkan untuk selembar songket bisa dirampungkan dalam waktu 1 bulan. Mau mencoba menenun? Boleh saja. Para ibu-ibu di tempat ini pun sangat ramah untuk mengajari para tamu cara menenun khas Pulau Bali. Ingin mengenalkan budaya Bali yang lebih luas kepada para tamunya, Little Wayan selalu membawa para tamu merasakan langsung suasana pedesaan di Bali. Tak hanya barang-barang seni, juga tradisi turun-temurun yang ada. Seperti bagaimana para pemuda membuat layang-layang secara gotong royong di banjar desa. Nah, tujuan selanjutnya adalah mengunjungi Desa Seni Kamasan. Membawa tamu ke desa seni adalah program yang digiatkan oleh Little Wayan. Ini timbul dari keprihatinannya akan kelangsungan desa seni di Bali yang mulai terkikis dengan banyaknya spot wisata kekinian. Desa Kamasan terkenal dengan seni lukis klasiknya. Lukisan jenis ini sudah ada sejak abad ke-17. Umumnya, lukisan tanpa dimensi ini bercerita tentang agama Hindu dan budaya Bali. Di Desa Kamasan sendiri, seni lukis ini sudah mendarah daging. Kita bisa menjumpai banyak seniman lukis Kamasan yang menghabiskan kesehariannya dengan melukis ataupun memberi warna pada lukisan. Dimulai sekitar pukul 10 pagi, biasanya ada 5 lokasi yang akan ditawarkan oleh Little Wayan kepada para tamunya. Kali ini, lokasi terakhir yang akan kami singgahi adalah Sanggar Demen Melaja di Desa Bakas. Sanggar ini didirikan sendiri oleh Little Wayan 8 tahun yang lalu. 17 tahun berkecimpung di dunia pariwisata, Wayan Malendra atau Little Wayan merasakan panggilan jiwa untuk berkontribusi lebih pada kemajuan daerahnya, juga kemajuan pariwisata di Bali. Inilah, di samping kita bekerja di bidang ini, tapi kita juga mengenalkan dan juga menjaga. Dengan mengenalkan budaya kita yang sangat luar biasa, saya kira akan tumbuh kecintaan. Kecintaan dari kita, kecintaan dari tamu itu sendiri. Kalau sudah cinta sama cinta kan bisa menjaga itu sendiri, otomatis. Tidak pernah melakukan promosi, tur seniman yang digagas oleh Little Wayan ini mendapat respon yang positif dari wisatawan mancanegara. Kekhasan budaya dan adat istiadat Bali ternyata menjadi magnet dan daya tarik tersendiri yang tak kalah dari atraksi wisata modern lainnya di Pulau Dewata. Sayang, hingga kini mayoritas tamu yang mengikuti tur seniman adalah wisatawan asing. Yeah, it's a really kind man. He's full of passion to tell me all the stories about the way of life of Bali, and yeah, he loves his job. So it's really cool to see that he wants to show us everything of Bali. Gak mau kalah, saya juga mau belajar menari Bali langsung dari ahlinya. Itu dia hanya hal yang paling basic atau yang paling dasar dari belajar tarian Bali. Emang sangat susah ya, apalagi kalau sudah dewasa atau sudah besar, karena tarian Bali ini belajar dari kecil banget. Kalau di Bali sendiri dimulai dari umur 4 tahun. Tadi saya belajar itu adalah cara ngegol dan juga cara agam kanan, agam kiri. Susah banget. Tapi ini layak untuk dipelajari, apalagi untuk kita yang ingin melestarikan budaya Bali dan juga budaya Indonesia ya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.
Ya, selanjutnya sebagai desa tua Desa Banyusari Kecamatan Banjar Buleleng masih memegang teguh adat dan tradisi di setiap upacara di pura setempat. Salah satunya upacara nuntun atau menghadirkan para leluhur secara gaib. Karya atau upacara nuntun sesuhunan di Pura Desa Banyusari Kecamatan Banjar Buleleng digelar oleh puluhan tokoh adat dan teruna-teruna desa. Tradisi nuntun ide sesuhunan ini dilakukan warga desa untuk memohon petunjuk agar masyarakat Desa Banyusari bisa tetap mempertahankan adat dan tradisi sakral ini. Dengan menghadirkan para leluhur, warga pun mengalami kerauhan secara bergantian, baik tokoh desa maupun teruna-teruni desa setempat. Upacara nuntun sesuhunan ini pun hanya dilakukan oleh balian desa atau jero mangku. Tradisi nuntun ini dilakukan lantaran Desa Banyusari memiliki banyak prasasti yang hingga saat ini belum bisa diterjemahkan oleh para ahli. Menurut Ketua PHDI Desa Banyusari, Made Mundite mengaku, tradisi nuntun ini dilakukan setiap setahun sekali, tepat di saat pelaksanaan upacara di Pura Desa. Dalam tradisi ini pun dipersembahkan beberapa tarian sakral seperti tarian Rejang Desa, tarian Rejang Pingit, serta tarian baris. Nuntun itu betara, ada tujuan nuntun itu betara semang dan boleh rawas, boleh pemargi sapi sapun api, pemargi sali sampun minat kira, minat langkung, ring genah nunas ros nike baru berjulu pengucap desa nunas ros, macam itu betara, anggen gegemet ngelanturan ini desa sampun. Usai mementaskan tarian sakral, warga pun yang memiliki saut atur atau memiliki kaul pun dibayar di saat pelaksanaan upacara di Pura Desa ini. Salah satunya membayar kaul dengan menari bersama anak-anak balitanya. Puluhan ibu-ibu yang memiliki anak balita pun harus diwajibkan menari bersama. Membayar kaul ini sebagai bentuk ucap syukur lantaran warga diberikan keturunan serta berkah yang melimpah saat menjalani kehidupan di masyarakat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pembunuh sepasang suami istri yang jasadnya ditemukan di Sungai Kelawing, Purbalingga, Jawa Tengah dibekuk tim gabungan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bersama Wahyu Aditya aka Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka?
Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis ya. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, kembali di Net Bali. Pembunuh sepasang suami istri yang jasadnya ditemukan di Sungai Klawing, Purbalingga, Jawa Tengah dibekuk tim gabungan Selasa malam. Sakit hati menjadi motif utama para pelaku merampok dan menghabisi nyawa korban. Pelaku pembunuhan sepasang suami istri Husni Zarkasi dan Zakia Husni Masrur dibekuk polisi pada Selasa malam. Ketiga tersangka atas nama Ahmad Zulkifli, Eka dan juga Sutarto diamankan saat sedang mabuk dan berfoya-foya di sebuah hotel di Kabupaten Grobogan. Tersangka Ahmad Zulkifli ditembak mati karena mencoba melawan dan melarikan diri. Ketiga tersangka merupakan mantan karyawan korban yang diberhentikan tanpa uang pesangon saat perusahaan garmen milik korban tutup. Mereka memang sakit hati dengan korban karena setelah puluhan tahun mereka bekerja di pabrik dan bekerja ikut pada mereka. Kemudian karena pabrik ini tutup, mereka tidak mempunyai pekerjaan lagi dan alasan mereka tidak diberikan pesangon. Jadi mereka sakit hati di situ. Polisi juga amankan sejumlah barang bukti seperti 10 jam tangan, 2 jam tangan mewah, BPKB kendaraan, laptop, telepon genggam, serta sertifikat rumah dan tanah. Uang tunai hampir 100 juta rupiah hasil penjualan emas milik korban, sebagian sudah digunakan para tersangka untuk foya-foya. Menyesal nggak? Menyesal. Apa pesan ke anak-anaknya? Keluarganya. Ya, minta maaf. Yang keras? Minta maaf ya sebesar-besarnya. Untuk kami. Kenal semua nggak sama anak-anaknya? Kenal. Ketiga tersangka dijerat pasal 365 KUHP soal pencurian dengan kekerasan serta 340 KUHP soal pembunuhan berencana. Absari Retno, Muhammad Solihin melaporkan untuk Net. Pembunuhan Pasutri Juragan Konveksi bermula dari penemuan jenazah dalam bed cover di Purbalingga. Korban juga dikenal sebagai pengusaha kos-kosan yang dermawan. Di Sungai Klawing, Purbalingga, Jawa Tengah inilah jenazah pasangan suami istri Husni Zarkasi dan Zakiyah ditemukan. Warga setempat menemukan jenazah terbungkus bed cover pada Senin pagi. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah keduanya diotopsi di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Husni Zarkasi dan istri merupakan pengusaha garmen dan kos-kosan. Mereka tinggal di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Senin petang, polisi mengolah tempat kejadian perkara, tempat pelaku diduga merampok korban. Hasilnya, polisi temukan sejumlah barang bukti setelah berupaya mendobrak pintu yang terkunci. Anaknya datang, anak yang pertama itu, kemudian dibuka kuncinya juga nggak bisa, karena dikunci dari luar mungkin. Kemudian dijebol kuncinya. Setelah dijebol kuncinya, baru dilihat bahwa di dalam ditemukan bercak-bercak darah. Saksi yang menyewa kamar kos di rumah korban sampaikan keterangan peristiwa pada Minggu malam. Jam 7:30 saya di atas kamar sendirian, terus saya ngedengar ada teriakan Pak Husni, sama kayak ada bunyi besi jatuh gitu ke lantai. Terus tapi saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma di kamar, terus saya ngerasa kayak ada sesuatu yang salah gitu di bawah. Terus akhirnya saya kunci pintu kamar saya langsung matiin lampu. Selasa siang polisi sampaikan hasil otopsi Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto.
Jenazah dipastikan meninggal akibat kekerasan dan kehabisan nafas. Jenazah Husni Zarkasi dan Zakiah Husni dimakamkan Selasa pagi di Pekalongan, Jawa Tengah, tempat asal mereka. Juragan konveksi yang dikenal dermawan ini meninggalkan 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang warga di Tabanan, Bali ditemukan terbakar saat membakar ilalang di ladang karapannya. Korban ditemukan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir saat perjalanan ke rumah sakit. Di lokasi inilah Wayan Suweta usia 60 tahun warga Banjar Taman, Desa Gubuk, Tabanan harus kehilangan nyawanya. Diduga korban membersihkan ilalang dengan cara membakar. Peristiwa ini akhirnya diketahui seorang warga yang melihat seseorang tergeletak dengan kondisi api yang masih menyala di seluruh tubuhnya. Melihat kejadian tersebut, warga meminta pertolongan. Saat mendapat pertolongan, korban masih bernafas. Namun setibanya di rumah sakit, korban sudah dalam kondisi meninggal. Diduga penyakit stroke, korban kambuh akibat terlalu banyak menghirup asap yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, lalu terjatuh di antara kobaran api. Sementara pihak keluarga korban menganggap peristiwa ini sebagai musibah dan menolak untuk otopsi. TKW asal Banjar Betuyung Ubud, Gianyar Wayan Seryani meninggal dunia di negara tempat ia bekerja, yaitu di Nigeria. Hingga saat ini jenazah almarhum tidak bisa dipulangkan ke Bali lantaran mahalnya biaya pemulangan. Menurut penuturan keluarga, Wayan Seryani telah bekerja selama 3,5 tahun sebagai spa terapis di Nigeria. Sebelum dinyatakan meninggal 6 September lalu, Wayan Seryani sempat dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari akibat penyakit stroke. Hingga saat ini jenazah almarhum masih berada di Nigeria. Pihak keluarga mengaku sempat dihubungi oleh KBRI terkait pemulangan jenazah yang ditafsir menghabiskan dana hingga 120 juta rupiah. Melihat kondisi ekonomi yang pas-pasan, pihak keluarga pun hanya bisa pasrah. Pihak keluarga meminta agar jenazah Wayan Seryani disemayamkan di Nigeria. Pemulangan jenazah itu dibutuhkan dana sekitar ratusan juta, 120 kurang lebih. Kalau untuk kremasi kita diminta uang penghabisannya sekitar 60 juta, belum ongkos kita kalau minta abunya dikirim ke Bali. Makanya kita dari pihak keluarga nggak sanggup semuanya. Sejak bekerja sebagai TKW di Nigeria, Wayan Seryani hanya baru sekali pulang ke Bali. Berita kematian almarhum diketahui keluarga dari media sosial Facebook. Almarhum Wayan Seryani meninggalkan seorang putri yang masih berumur 10 tahun. Sebelumnya ibu pernah pulang ke rumah atau gimana? Pernah. Berapa kali? 1 kali. Sekali. Dari mana adik dapat kabar? Dari Facebook. Lantaran jenazah tidak bisa dipulangkan ke Bali, pihak keluarga berencana melakukan upacara sesuai adat Bali pada 18 September mendatang dengan menggunakan simbol-simbol yang disebut pemegat atau pemutus. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di Kota Denpasar kembali terjadi. Sejumlah pedagang mengaku kelangkaan terjadi karena akan adanya pergantian tabung 3 kg ke 5 kg. Sudah hampir sebulan stok gas LPG 3 kg di Kota Denpasar mengalami pengurangan pasokan. Seperti salah satu pedagang gas LPG di Kota Denpasar mengaku, pasokan pengiriman gas LPG ke warungnya mulai jarang. Biasanya pangkalan gas mampu memasok stok gas ke warungnya setiap 2 hari sekali. Namun saat ini pengiriman hanya 2 kali dalam seminggu. Menurutnya kelangkaan terjadi karena adanya informasi tabung 3 kg akan diganti dengan tabung ukuran 5 kg. Mau diganti tabungnya yang 5 kilo itu. Terus sekarang kan langka nih Mbak naikin harga nggak Mbak? Nggak mau ya masyarakatnya dain harga ya minimal 20 itu dah. Sementara salah satu pemilik pangkalan gas LPG Yoga mengatakan jatah gas LPG 3 kg dari distributor ke pangkalan memang berkurang. Dia sendiri tidak mengetahui alasan pengurangan jatah gas LPG 3 kg tersebut. Dalam sehari biasanya dia memperoleh jatah gas 3 kg sekitar 250 tabung. Namun saat ini per hari hanya 80 tabung gas. Untuk melayani konsumen dia harus bekerja sama dengan pangkalan lain. Jatahnya dia kita beli, kita oper langsung, biar nutupin langganan saja. Untuk harga gas LPG 3 kg di tingkat pedagang saat ini berkisaran 19 hingga 20 ribu rupiah. Sementara pihak Pertamina sendiri belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini.
Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Bagi pengendara kendaraan di seputar Denpasar dihimbau untuk lebih menaati rambu-rambu lalu lintas. Meski tidak terlihat oleh petugas polisi saat melanggar, namun aksi pelanggaran akan terekam di CCTV. Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam waktu dekat segera menerapkan sistem e-tilang bagi para pelanggar rambu-rambu lalu lintas. Meski tidak ada petugas kepolisian saat itu, namun pelanggaran bisa terekam dari CCTV yang telah terpasang di 103 titik di kawasan Kota Denpasar. Nantinya jenis dan plat kendaraan akan masuk ke dalam data pelanggaran. Pemilik akan diwajibkan membayar denda saat pengurusan STNK di kantor Samsat. Namun ada kelemahan dalam penerapan sistem ini, yakni data yang terekam kemungkinan akan berbeda pemiliknya, karena kendaraan tersebut sudah dijual kepada orang lain. Disub sendiri saat ini masih merancang sistem tersebut bekerja sama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. Jadi sistem yang akan dirancang ini, jadi e-tilang ini ke depannya mungkin kalaupun tidak membayar secara langsung, jadi semua data pelanggaran itu akan dikumpulkan di mungkin dengan instansi yang terkait dari Dispenda mungkin. Jadi akan berkumpul di sana dan nanti akan diakumulasi setiap tahunnya dan itu akan dibebankan ke pajak kendaraan. Sementara langkah lain yang telah diterapkan Pemkot Kota Denpasar untuk membuat pengendara lebih disiplin adalah dengan memberikan teguran. Petugas dari Pusat Kendali Area Traffic Control System akan menegur melalui pengeras suara bagi pengendara yang kedapatan melanggar rambu-rambu lalu lintas. DK 4248 KIB, mohon segera berjalan. Sekali lagi, DK 4248 KIB. Penerapan sistem ini diharapkan bisa merubah perilaku pengendara untuk lebih berdisiplin dalam berkendara sehingga bisa meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah ini akan kami hadirkan berbagai perkembangan berita sepak bola di dunia. Jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di NET 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya ngaruh kali cedera pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh.
Mandi itu. Air. Iya, masa betul. sih? Iya, Itulah iya. dia. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai gaji, tepatnya gaji pemain di Serie A. Nah, ternyata AC Milan dan Juventus jadi klub teratas dengan gaji termahal di Serie A. Juventus dan AC Milan menempatkan pemain mereka dalam daftar pemain dengan gaji tertinggi di Serie A, yaitu Leonardo Bonucci dan Gonzalo Higuain. Gaji Bonucci setara dengan Higuain senilai 7,5 juta euro atau sekitar 119 miliar rupiah per tahun. Namun Bonucci memiliki sejumlah bonus yang membuatnya berpeluang menerima pendapatan hingga 10 juta euro atau sebesar 159 miliar rupiah selama 1 tahun. Hal tersebut menjadikan bek 30 tahun ini sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Serie A. Selain Bonucci dan Higuain, AC Milan dan Juventus juga mendominasi 5 besar pemain bergaji tertinggi di Italia. Total Milan menempatkan 2 pemain sementara Juventus 3 pemain. Di posisi 3 ditempati Paulo Dybala dengan mengantongi pendapatan per tahun sebesar 7 juta euro, disusul dengan Douglas Costa di peringkat 4 dan Gianluigi Donnarumma di urutan kelima dengan gaji sebesar 6 juta euro selama 1 tahun. Tak dipungkiri, tagihan gaji Serie A musim ini membengkak menjadi 955 juta euro atau sebesar 15,1 triliun rupiah dibandingkan dengan musim lalu senilai 920 juta euro atau sekitar 14,7 triliun rupiah. Juve pun jadi klub terboros untuk urusan gaji sebesar 164 juta euro atau 2,6 triliun rupiah, diikuti oleh AC Milan sebesar 117 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Sementara di urutan ketiga ditempati AS Roma, disusul Inter Milan, Napoli, dan Lazio. Menariknya, meski jadi klub terboros soal gaji pemain, namun tidak ada nama Gianluigi Buffon dan Giorgio Chiellini dalam 3 besar penerima gaji tertinggi Juventus. Buffon berada di posisi 4 di bawah Costa dengan bayaran 4,5 juta euro. Sedangkan Chiellini berada di urutan 9 dengan gaji hanya sebesar 3,5 juta euro per tahun. Sementara Il Rossoneri jadi klub dengan kenaikan gaji paling signifikan, yaitu sebesar 37 juta euro atau 587 miliar rupiah. Hal itu tidak lepas dari kebijakan transfer Milan yang mendatangkan banyak pemain baru. Ya, selanjutnya buat Anda yang ngefans berat dengan sepatu seri Predator, kami punya berita baik. Aparel asal Jerman bakal kembali memproduksi sepatu seri ini yang terinspirasi dari model Adidas Predator yang dirilis tahun 2000 silam. Bahkan saat ini sepatu tersebut dipakai oleh legenda sepak bola seperti David Beckham, Steven Gerrard, hingga Zinedine Zidane. Legend semua ya. Adidas siap bawa penggemar setianya untuk bernostalgia. Aparel asal Jerman ini memproduksi seri Adidas terbaru yang diberi nama Adidas Predator Precision. Menariknya, desain dan warna sepatu ini terinspirasi dari seri sebelumnya yang dirilis di tahun 2000, yang juga digunakan oleh mantan bintang-bintang pesepak bola top dunia seperti David Beckham. Setelah 17 tahun, sepatu ini akan kembali dirilis ke pasar dengan tambahan sentuhan teknologi terbaru. Untuk memasarkan produk terbarunya ini, pihak Aparel menggandeng mantan superstar lapangan hijau David Beckham sebagai bintang iklannya. Dibanderol dengan harga 300 pound sterling atau sekitar 5,2 juta rupiah, sepatu ini dijual secara eksklusif di gerai mereka yang terdapat di Paris. Selain itu, konsumen juga dapat membelinya di website resmi perusahaan dan beberapa toko terpilih mulai tanggal 8 September lalu. Kerjasama antara pihak Adidas dan David Beckham dalam peluncuran ulang seri Predator ini ternyata bukan jadi yang pertama. Mei lalu, ayah 4 anak ini juga terpilih menjadi model dari iklan seri Predator Mania. Demi iklan ini, Beckham bahkan sempat rela untuk mengecat lidahnya dengan warna merah. Pihak Adidas sebenarnya sudah menghentikan produksi sepatu seri ini 3 tahun lalu. Akan tetapi, lantaran tingginya permintaan dari penggemar, pihak Adidas akhirnya meluncurkan lagi Adidas Predator ini demi penuhi keinginan para fans.
Masih mengenai sepatu, tapi kali ini dari aparel asal Amerika yang membuat sepatu khusus untuk Eden Hazard. Ini dipakai untuk Piala Dunia 2018 nanti. Selama 15 tahun berkarir, Hazard memang identik dengan sepatu yang memakai logo centang ini ya. Bahkan momen-momen spesial dalam karirnya pun tak luput dari sepatu spesial. Gelandang Chelsea asal Belgia Eden Hazard kembali berlatih bersama The Blues setelah absen sekitar 4 bulan akibat cedera ankle. Comeback Hazard ini juga ditandai debut sepatu aparel asal Amerika Mercurial Ultra Flyknit Vapor. Hazard memang identik dengan sepatu keluaran Amerika ini. Selama 15 tahun berkarir sebagai pesepak bola, ia selalu akrab dengan aparel yang telah berdiri selama 53 tahun ini. Bahkan momen-momen penting dalam karirnya selalu dilewati dengan sepatu keluaran Amerika ini. Seperti laga terakhir bersama Lille pada tahun 2012. Hat-trick pertamanya bersama Chelsea, hingga gol fenomenalnya lawan Arsenal musim lalu. Sepatu edisi Hazard ini sendiri adalah fitur preview dari sepatu yang akan hadir di Piala Dunia 2018 mendatang. Kini dengan sepatu baru yang dikeluarkan dan didesain khusus untuknya, Hazard siap teruskan momen-momen indah dalam karir sepak bolanya. Sesaat lagi kita akan mengikuti serunya belajar merawat dan menunggang kuda di Badung, Bali. Jangan kemana-mana, tetap di Net Bali. Kalian ini mau sekolah kan ya? Mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh lihat ke depan. Selamat pagi Mbak. Masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan nggak penting Pak, orang cuma mau nonton konser ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah Mbak. Enggak ada Pak. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Mendingan nggak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang mana? Tuh nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di Net. Pulang ya. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Belajar merawat dan menunggang kuda di Badung, Bali bisa jadi destinasi wisata terbaru untuk keluarga. Dengan membayar Rp300.000, anak-anak hingga dewasa diajarkan cara menunggang kuda. Membersihkan kandang, mengganti jerami, hingga menyikat kuda dengan sikat khusus bisa kita lakukan di sini. Tapi tak hanya itu, di peternakan kuda Royal Sport Horse di Desa Parerenan, Kabupaten Bandung, Bali, kita juga bisa belajar cara menunggang kuda loh. 22 kuda dengan berbagai jenis ada di tempat ini. Mulai dari jenis warm blood, thoroughbred, mustang, hingga kuda poni.
Usianya pun beragam, dari 2 tahun hingga belasan tahun. Bahkan kuda-kuda ini juga didatangkan langsung dari negara asalnya. Untuk belajar menunggang kuda, pengunjung wajib mengisi formulir dan menggunakan pengaman tubuh seperti helm, sepatu, body protector, serta celana khusus. Ya, ternyata untuk bisa dekat dengan kuda seperti saya ini itu nggak sembarangan loh. Ada tekniknya dan cara yang paling gampang seperti ini nih. Jadi kita harus mendekatkan tubuh kita ke kuda agar kuda mencium bau kita. Jadi kalau misalkan dia udah kenal dengan bau kita, dia nggak bakal agresif kalau kita deketin. Tak perlu khawatir, instruktur penunggang kuda profesional akan ajarkan kita dari cara memasang perlengkapan keamanan, menaiki kuda, hingga menungganginya. Kalau kita udah di atas kuda, kita itu yang paling penting itu kita konsentrasi buat ke kudanya. Kita jangan mikir macam-macam. Saya takut, saya nervous, itu yang paling bahaya. Kita relax aja. Kalau buat pemula, kita itu paling yang pertama cuma latihan dasar aja. Kayak jalan, berhenti, setir kuda, terus rising trot, kayak up, down, stand up, sama duduk itu. Berdiri, duduk, itu latihan dasar buat beginner. Dengan biaya Rp300.000, pecinta kuda dapat menyewa kuda untuk berkeliling. I like to ride horse because when you go to the rice field, that's a lot of fun, it's relaxing. And also you can do horse riding with your friends, which is also very fun. Untuk belajar berkuda selama 45 menit cukup membayar Rp320.000 untuk anak-anak dan Rp370.000 untuk dewasa. Vera Senvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, setelah belajar berkuda, saatnya kita mengunjungi panda-panda lucu di Jepang dan California. Ada panda masih bayi yang baru saja tumbuh gigi, ada juga panda besar yang berulang tahun ke-26. Kebun Binatang Ueno Tokyo merilis bayi panda baru yang berusia 3 bulan. Petugas menimbang dan memeriksa gigi panda yang baru saja tumbuh. Lahir dari panda Shinshin, bayi panda ini belum diberi nama. Diperkirakan nama akan diumumkan akhir September. Pihak Kebun Binatang sudah mengumpulkan rekomendasi nama dari 320.000 pengunjung kebun binatang. Selanjutnya di Kebun Binatang San Diego, California, ada panda raksasa Payin berulang tahun ke-26. Panda diberi sajian lezat, kue dengan irisan apel, dan beberapa tas kecil penuh dengan makanan ringan. Pengunjung kebun binatang pun antusias melihat Payin. Payin tiba di San Diego Zoo pada bulan September 1996. Payin telah membantu para peneliti dan penjaga belajar lebih banyak tentang perilaku panda. Kebun binatang ini juga bekerja sama dengan Chinese Academy of Science untuk mengembangkan konservasi panda liar. Informasi dari panda-panda lucu tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali, dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe juga. Setelah ini kami pun akan memutarkan video klip dari Scared of Bombs. Band yang bergenre melodicore ini akan membawakan singlenya yang berjudul Layangan Janggan. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip ataupun musik cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om.